Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali pagi ini dengan menikmati teh hangat, teduhkan hati, dan hadirkan semangat dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, pernahkah saudara melakukan suatu kesalahan yang fatal? Bagaimanakah respon orang-orang di sekeliling saudara? Apakah saudara diampuni oleh orang-orang di sekeliling saudara? Lalu bagaimana setelah saudara melakukan kesalahan? Apakah saudara bisa langsung dipercayakan sesuatu dan diberikan kesempatan kedua? Mungkin saja tidak demikian. Orang-orang di sekeliling kita bisa menghukum kesalahan tanpa ampun dan tidak memberikan ruang terhadap kesalahan, apalagi memberikan kesempatan yang kedua. Kita bahkan juga bisa melakukan hal demikian kepada orang-orang di sekeliling kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Saudara, kita tahu bersama bahwa Rasul Petrus juga pernah melakukan kesalahan yang fatal. Dia menyangkali Tuhan Yesus di depan banyak orang. Bahkan sampai 3 kali dia menyangkali Tuhan Yesus. Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus? Di bagian yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kembali kepada Petrus. Setelah sarapan bersama dengan murid-murid di pagi itu, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada murid-murid? Saudara, kita melihat bersama-sama bahwa jawaban Petrus itu jauh berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya dia bisa dengan yakin, dia bisa dengan berani sekali menjawab, "Ya, saya tidak akan menyangkali engkau. Saya mengasihi engkau lebih daripada mereka." Saudara, kali ini kita melihat bersama bahwa respon Petrus itu jauh berbeda. Dia mengatakan bahwa Tuhan mengetahui bahwa apakah dia sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara, kita melihat Petrus menyandarkan jawabannya kepada Tuhan Yesus. Nah, di kali ketiga Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus pertanyaan yang sama. Kita melihat bahwa Petrus menjadi sedih. Mengapa dia menjadi sedih?
Nah, biasanya saudara, penjelasan yang kita dapatkan atau kita dengarkan adalah karena kata kerja kasih yang dipakai di situ berubah menjadi phileo. Padahal sesungguhnya di dalam bahasa aslinya tidak ada perbedaan derajat antara kata kerja kasih yaitu agapao, phileo, dan yang lainnya. Semuanya memiliki derajat yang sama. Baik itu agapao maupun phileo, itu punya derajat kasih yang sama. Lalu mengapa kemudian Petrus menjadi sedih? Saudara, Petrus mengingat kembali, pertanyaan Tuhan Yesus itu mengingatkan Petrus tentang penyangkalannya sebanyak 3 kali kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memulihkan keberadaan Petrus di depan murid-murid. Saudara, tidak hanya memulihkan Petrus di depan murid-murid, Tuhan Yesus juga mempercayakan tugas yang begitu penting kepada Petrus, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Dan Petrus, kita tahu bersama, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Saudara, kita pun bisa melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus setia menerima kita kembali sebagaimana dia menerima Petrus. Saudara, maukah kita ketika ada orang atau keluarga kita atau orang-orang di sekeliling kita yang melakukan kesalahan, maukah kita memberikan kembali kesempatan baginya sebagaimana Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan kepada kita? Bahkan maukah kita mempercayakan kembali sesuatu kepada orang itu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami pun juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang mungkin mengecewakan kami, melakukan kesalahan kepada kami. Tolong kami untuk mengampuni mereka dan menerima mereka sebagaimana Tuhan setia menerima kami, bahkan mempercayakan tugas panggilan pelayanan kepada setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.